Timnas U20 Indonesia berpesta gol dalam laga Challenge Series 2025 kontra India. Duel Timnas U20 Indonesia versus India tuntas dengan skor 4-0. Partai Challenge Series 2025 antara Timnas U20 Indonesia versus India digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis, 30 Januari 2025. Timnas U20 Indonesia asuhan Indra Syafri akhirnya mampu mencatatkan gol dalam ajang Challenge Series 2025. Sebagai informasi, sebelum bersua India, Timnas U20 Indonesia mengalami kebuntuan saat bertemu Yordania 0-1 dan Suriah 0-2. Sebanyak 4 gol digelontorkan pasukan Garuda Muda ke gawang India. Kemenangan 4-0 Timnas U20 Indonesia dipastikan via gol Tony Firmansyah 4, Muhammad Ragil 46, 60, dan M. Iqbal Gwijangge 78. Pada menit keempat, Tony Firmansyah sudah mampu membawa Garuda Nusantara memimpin berkat tendangan bebas keras. Tembakan geledek gelandang Persebaya itu mengarah ke pojok kiri gawang India. Ketika laga hampir memasuki durasi seperempat jam, Timnas U20 Indonesia nyaris saja menajamkan keunggulan via sundulan Jens Reven 14, menyusul situasi tendangan bebas. Tekanan terus dilancarkan oleh anak asuh Indra Syafri. Sepakan diagonal Donitri Pamungkas nyaris saja menghasilkan gol kedua bagi Garuda Nusantara andai tak ditepis kiper India, Karan Makar. Karan Makar kembali menjadi penyelamat bagi India kala dirinya mementahkan upaya Jens Reven dari jarak dekat pada menit ke-29. 10 menit kemudian, sundulan Kadek Arel Priyatna juga masih melambung. Kans datang lagi bagi Garuda, memasuki menit ke-40. Namun, tembakan Jahan Pahlevi ke arah tiang dekat masih menyamping. Upayanya 3 menit berselang juga bisa diamankan oleh Karan Makar. Usai jeda, Garuda Nusantara tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Muhammad Ragil, 47, mampu mencetak gol via sebuah sepakan kaki kanan, memanfaatkan kesalahan operan kiper India, Karan Makar. Ketika laga tepat berusia 1 jam, Muhammad Ragil kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ragil sukses memaksimalkan bola muntah hasil tembakan Tony Firmansyah. Sepakan kaki kiri Ragil melesat ke arah tiang dekat tanpa bisa diadang oleh penjaga gawang India. Pada menit ke-78, giliran Iqbal Gwijangge masuk papan skor. Ia membelokkan tembakan Evandra Florasta yang mengarah ke mulut gawang India, menyusul sebuah situasi sepak pojok. Gol Iqbal itu membungkus kemenangan Timnas U20 Indonesia atas India dalam laga pamungkas Challenge Series 2025. Dalam 3 laga Challenge Series 2025, Garuda Nusantara menuai 1 kemenangan dan sepasang kekalahan. Perubahan Timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Australia akan menjamu Indonesia pada laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025 nanti. Bagi Australia, juga untuk Indonesia, laga ini sangat penting terkait peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia datang ke markas Australia dengan komposisi baru. Shin Tae-yong tidak lagi bertugas sebagai pelatih. Patrick Kluivert akan menggantikan tugasnya untuk meracik taktik. Kluivert akan dibantu beberapa asisten. Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor. Pria yang pernah melatih Almere City itu diyakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, Timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya. Belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya,
buka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastore yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastore selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, C, AFC. 5 September 2024. Jepang 7-0 Cina. Australia 0-1 Bahrain. Arab Saudi 1-1 Timnas Indonesia. 10 September 2024. Cina 1-2 Arab Saudi. Timnas Indonesia 0-0 Australia. Bahrain 0-5 Jepang. 10 Oktober 2024. Australia 3-1 Cina. Bahrain 2-2 Timnas Indonesia. Arab Saudi 0-2 Jepang. 15 Oktober 2024. Jepang 1-1 Australia. Cina 2-1 Timnas Indonesia. Arab Saudi 0-0 Bahrain. 14 November 2024. Australia 0-0 Arab Saudi. Bahrain 0-1 Cina. 15 November 2024. Timnas Indonesia 0-4 Jepang. 19 November 2024. Cina 1-3 Jepang. Timnas Indonesia 2-0 Arab Saudi. Bahrain 2-2 Australia. 20 Maret 2025. Jepang versus Bahrain. Australia versus Timnas Indonesia. Arab Saudi versus Cina. 25 Maret 2025. Jepang versus Arab Saudi. Cina versus Australia. Timnas Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025. Australia versus Jepang. Bahrain versus Arab Saudi. Timnas Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025. Jepang versus Timnas Indonesia. Arab Saudi versus Australia. Cina versus Bahrain.